Guys, yang paling sering membuat kucing ini mati adalah karena kucing nggak makan atau kurang makan. Kucing sehat pun kalau misalkan nggak makan bisa sakit ataupun bisa mati. Terlebih lagi kalau misalkan kucing sakit ya. Karena kalau misalkan kucing sakit ini dibiarkan nggak makan atau kurang makan, justru penyakitnya semakin parah, tubuhnya semakin lemah, imunnya semakin lemah, dan itu bisa mengancam nyawa atau keselamatan si kucing guys ya. Nah di sini saya akan kasih tips atau tutorial cara nyuapin kucing makan gitu guys ya. Baik kucing sakit ataupun kucing sehat, saya akan kasih tipsnya gitu ya biar nggak gagal, biar gampang begitu ya, biar kucing ini tetap terjamin dapat makanan guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dioli Channel. Kita ditemenin sama Leo guys. Leo ini lagi mogok makan guys ya, dia lagi nggak enak badan kayaknya, jadi 2 hari ini dia disuapin aja terus sama saya. Nah yang pertama-tama yang saya lakukan adalah biasanya kalau saya nggak punya wet food atau misalkan saya nggak lagi pakai wet food gitu ya, saya pakai dry food aja. Nah dry foodnya ini saya siram air guys ya. Nah airnya ini boleh air hangat, boleh juga air dingin. Kelebihannya kalau misalkan pakai air hangat ini dia akan lebih cepat bekahnya atau lunaknya, dan kalau misalkan pakai air dingin akan butuh lebih banyak waktu lah gitu guys ya, tapi nggak lama banget juga kok, tergantung dry foodnya juga ya. Kalau air matang ya saya pakai air galon gitu ya. Jadi takaran airnya biar nanti pas adonannya nggak terlalu lembek juga nggak terlalu keras, gampang disuapinnya, gampang ditelan juga sama kucingnya, nggak seret begitu ya. Nah caranya itu airnya jangan terlalu banyak, airnya cukup aja bikin terendam si dry foodnya guys ya. Jadi sebatas dry foodnya aja airnya, jangan melebihi atau jangan juga di bawah dry foodnya gitu guys ya. Nah karena kondisinya di sini kan si Leo ini nggak mau makan atau mogok makan, nggak nafsu makan, jadi saya juga butuh vitamin untuk menambah nafsu makan ya. Nah seperti biasa saya mengandalkan Maxpow aja guys ya. Nah ini saya kasih Maxpow Super Serum karena Maxpow ini kandungannya protein yang tinggi, multivitamin, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing udah komplit banget guys ya. Dan selain itu juga Maxpow Super Serum ini bagus untuk menambah energi kucing, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, menyehatkan pencernaan, dan juga bagus untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kucing agar kucing gak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpow Super Serum lainnya guys. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpow Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys ya, seperti tagline-nya Maxpow Super Serum kan, all in one solution. Dengan Maxpow nggak repot lagi pilih-pilih vitamin, langsung aja check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Nah ini adalah penampakan dry foodnya setelah saya biarin beberapa waktu guys ya. Ini sekitar ya mungkin 20-30 menit lah guys ya saya biarin gitu ya. Nah ini udah bekah guys ya. Nah adonan yang saya masuk pas tuh seperti ini ya, jadi dia itu udah bekah tapi nggak ada lagi air di bawahnya tuh, nggak ada air di bawahnya. Dan ini kalau kita adon nih, kalau kita bikin jadi adonan gitu ya, jadi pastanya begitu, itu dia nggak akan terlalu lembek juga tidak terlalu keras guys ya. Kita coba ya. Nah terus kita aduk seperti ini guys. Nah ini ya, abaikan mangkok yang agak burik ini guys ya, karena udah lama guys ya. Ini sering kesalahan tuh kalau misalkan kerendam tuh terlalu lembek. Kalau terlalu lembek itu susah nyuapin guys, akan buyar gitu ya, kayak nyuapin bubur pakai tangan ya pasti susah ya. Kecuali kalau misalkan mau disepetin kayak ngasih jus guys ya, itu harus lebih cair lagi dan benar-benar harus halus ya. Kalau nggak halus, kalau kita mau bikin kayak ngasih jus gitu ya, disepetin seperti itu justru nanti mampet ya, kayak adonan kue ya. Nah kayak mau bikin kue-kue kering gitu ya. Nah adonannya pas seperti ini guys ya. Nih kayak mau bikin mie ya guys ya. Nah kalau misalkan ibu-ibu yang bikin mie biasanya adonan segini kalau nggak salah ya gitu ya. Nah ini tuh gampang banget nanti untuk disuapinnya, dan kucingnya juga nggak seret, nggak keselak gitu ya. Juga pada saat kita nyuapin ini nggak buyar gitu guys ya, nggak bleber, nggak lumer gitu guys ya. Nah pas kan seperti ini ya. Nah langsung aja kita suapin ke si Leo. Saya akan kasih tutor gimana cara nyuapinnya yang paling praktis guys ya. Nah caranya kalau saya pribadi, saya lebih suka ini adonannya ini disuapin dalam bentuk bulat-bulat kayak pilus guys ya, pilus kecil. Nah diambil sedikit terus dibuletin seperti ini guys, dibuletin seperti ini, dikira-kira aja, disesuaikan dengan mulut kucingnya ya. Kalau misalkan kucing kecil lebih kecil lagi, kalau kucingnya memang mulutnya gede, kucingnya gede banget ya nggak apa-apa lebih gede guys ya, tapi segini standarnya kalau saya ya. Nah cara nyuapinnya biar kita nggak kegigit ya guys ya. Nah kucingnya dipegang dulu bagian kepalanya seperti ini guys ya, pakai tangan kiri kita pegang seperti ini, tangan kanan kita pegang makanannya begitu ya. Terus kucingnya didongakin begini, ini kita pegang moncongnya seperti ini ya, tapi bukan mulutnya ya, maksudnya kita pegang mukanya seperti ini. Nah terus ini tangan jari tengah kita ini untuk kita membuka mulutnya, bagian bawahnya kita buka. Sedangkan jempol dan telunjuk kita untuk pegang makanannya yang bulat-bulat ini, dan nanti si telunjuk ini untuk mendorong makanannya guys ya. Tapi harus diingat guys ya, jangan pernah lewat samping ya. Kalau nyuapin pakai tangan gini ataupun samping kanan kiri nggak boleh guys ya. Itu nanti kegigit, pasti kegigit, dan itu bisa luka guys ya. Dan itu digigit kucing itu sakit banget guys ya. Nah, kita harus nyuapinnya bener-bener dari depan guys ya, lurus di depan gitu ya. Beda dengan kalau kita kasih minuman kan dari samping biar nggak tersedak. Tapi kalau makanan harus dari depan biar kita nggak kegigit, kecuali kalau kita misalkan pakai sepetan, karena kalau di depan ini kan dia tuh giginya tuh kosong guys ya. Nah
di depan tuh giginya kosong, sedangkan gigi di sini tuh cuman gigi-gigi tumpul kecil, dan depan sini juga gigi tumpul kecil. Kalau misalnya nanti dia ketutup mulutnya gitu ya, tiba-tiba gitu ya, nggak kekontrol gitu ya, nah kita nggak terlalu sakit, nggak kegigit guys, dan nggak kenapa-napa guys ya, karena dari depan guys ya. Jadi gini, kalaupun nutup mulutnya nih kita nggak sakit, nggak kegigit, kan taringnya ada di samping-sampingnya gitu ya. Nah jadi langsung aja kita buka mulutnya seperti ini ya, pakai jari tengah, terus gini buka, terus dorong. Nah gini, dorong pakai telunjuk. Nah cabut tangan langsung ya, tuh. Walaupun dia kayak mau muntah tapi nggak apa-apa guys ya, itu reaksi. Kita juga kalau dicekokin bisa begitu guys ya, karena tadi kan saya nyekokinnya agak lama gitu ya, seharusnya lebih cepet dari itu, kayak ngasih pil guys ya. Karena kan ini lagi tutor guys ya, lagi kasih tahu caranya gitu ya, nggak mungkin cepet-cepet nanti bilang kecepetan lagi. Dan kalau misalkan kucingnya udah menelan ya udah biarin, tapi kalau misalkan kucing nggak menelan ya, cukup kita kayak usap-usap sedikit bawah dagunya gini guys, di bawah tenggorokannya di sini usap-usap gitu ya, atau bisa juga dengan ditiup sedikit hidungnya guys ya, ditiup guys ya. Nah gitu, kucing tuh kalau ditiup hidungnya gitu ya, dia tuh otomatis kayak nelen gitu guys, karena kaget tersentak gitu guys ya. Nah sekarang saya bikin lebih cepet guys ya, saya kasih normal speednya, kecepatan yang normal biasanya saya berikan, jadi kucing nggak sempat yang kayak mau muntah gitu, karena cepet gitu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, gini, cup. Nah gitu guys ya, tah. Dia nggak muntahin guys, dia nggak muntahin, dia nggak ngelepehin, karena kita naruhnya juga dalam guys ya. Kan ini udah lembut ya, nggak perlu dia kunyah, jadi udah lunak, nggak perlu dikunyah, cukup dia telan aja begitu ya. Kondisinya juga kan lagi kucing sakit misalkan gitu ya, yang penting kan ada makanan yang masuk nih. Nah masukinnya itu harus ke belakang lidahnya guys ya. Saya sering lihat tuh orang nyuapin tuh begini, naruh di sini, tah. Itu tuh akan dilepehin, pasti dilepehin. Nah tuh, taruh gini, dibanting gini, dilempar, akan dilepehin guys, nggak mungkin bisa gitu ya, akan dilepehin, apalagi kucing lagi nggak nafsu makan ya. Nah kalau lebih dalam dia nggak ngelepehin kan, lebih dalam artian nggak sampai tenggorokan juga ya, tapi sampai di ujung lidah bagian belakang nih, saya lihat ya, liatin ya. Nah buka mulutnya, terus dorong pakai telunjuk, taruh situ. Nah sampai telunjuk kita tuh masuk sebatas segini lah guys. Nah kalau misalkan untuk teman-teman yang kucingnya gagal seperti ini, atau susah nih, nggak bisa nih, kucingnya yang ngamuk, nggak semua kucing kan anteng seperti ini mah karena udah terbiasa aja disuapin. Nah caranya guys ya, kalau misalkan kucingnya ini bakal ngamuk, bakal merontak, bakal gimana gitu ya, kucingnya harus dibujuk gitu ya, dielus dulu, bikin kucingnya nggak stres, jangan sampai kucingnya merasa tertekan nanti stres gitu guys ya. Nah bulat-bulatnya dibikin sedikit lebih kecil gitu ya adonannya, terus buka mulut kucingnya gitu ya, tempelin di sini, tah. Tempelin di langit-langit mulutnya guys ya. Kucing ini kalau udah ada makanan yang menempel, apalagi adonan seperti ini kan nempel ya di langit-langit mulutnya, dia nggak ada pilihan lain selain dia menelan gitu ya, selain dia makan. Tuh habis kan, langsung dia telan kan, karena memang dia nggak nyaman juga kelamaan ada makanan nempel di langit-langit mulut kan. Nah kita coba lagi ya, nih kita tempelin di langit-langit mulutnya. Tuh bisa pakai jari tengah, jari telunjuk, gimana nyamannya kalian aja lah ya, nggak terlalu yang kaku-kaku banget kalau saya mah. Ditempelin di langit-langit mulutnya, taruh, nah tempelin. Jadi kalau nempelin di langit-langit mulutnya ini nggak perlu juga terlalu dalam sampai ke belakang lidah, juga nggak perlu guys ya, cukup di langit-langitnya aja gitu ya. Tapi juga jangan terlalu depan ya, kalau terlalu depan juga takut kedorong pakai lidahnya, bisa keluar lagi kan gitu ya. Nah itu makanya kita bikin adonannya harus pas ya, lembekan adonan ini harus pas ya, jangan sampai terlalu cair atau terlalu kering. Kalau terlalu kering nggak nempel, atau susah dibulatin, atau juga susah ditelan seret. Dan kalau terlalu cair, terlalu bubur, itu lumer, susah, makin susah. Yang ada lumer kemana-mana, nggak ketelan, banyak yang keluar, susah guys, ribet ya. Pokoknya seginilah adonannya, pasti kuncinya di adonan ya. Taruh lagi di langit-langitnya. Nah gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Kalian perhatiin aja guys ya. Ini saya pakai cara pertama tadi tuh, dijajalin sampai dalam. Oke. Kalau mau digedein sedikit juga nggak apa-apa, tergantung kucingnya. Kalau Leo ini sebenarnya dia udah bisa agak lebih gede dikit. Dan ini aman guys ya, nggak akan bikin kucingnya tersedak, juga nggak akan bikin kucingnya keselak, nggak guys ya, ini aman. Yang penting lembut seperti ini, udah dihancurkan lembut seperti ini ya, bukan yang keras gitu ya, bukan yang masih utuh bulatannya ya. Oke, nah tuh. Nah oke, ini terakhir yang untuk masukin ke belakang lidah, dicekokin ya, gini, cepet gini, cup. Nah yang penting di tengah, pas di tengah bagian depan ya, jangan di samping ya, karena itu kan kosong kan, seperti saya bilang tadi, giginya kosong. Di sini ada gigi kecil doang dan tumpul gitu ya. Nah ini yang terakhir yang kita tempelin di langit-langitnya. Bismillah. Tuh. Oke, nah gini ya, aman ya, langsung gitu aja guys ya, beres ya, habis. Tuh
gampang ya, jadi nggak ada drama, no drama gitu ya, nggak buang banyak waktu juga. Nah untuk kasih air minumnya gitu guys ya, saya pakai sepetan ini, sepetan yang 3 mili aja cukup gitu ya. Kasih air minumnya kalau setelah kucing makan ini kira-kira 3-6 mili juga cukup guys ya, nggak perlu terlalu banyak juga. Atau Leo juga nggak mogok minum kok, dia nanti bisa minum sendiri ya. Ini cuma sekedar untuk mendorong aja biar dia setelah makan minum kan gitu ya, biar nggak mampet gitu nanti. Nah kalau minum ini dari samping guys ya, dari samping jangan dari depan kalau minum. Kebalikannya dari makanan tadi, kalau nyuapin minuman, cairan atau apapun itu yang cair gitu ya, harus dari samping biar nggak tersedak guys ya. Karena kalau tersedak itu bahaya banget, masuk paru-paru bisa mati kucingnya. Dari samping gini, tuh pelan-pelan ya, tuh. Kalau kegigit kan kalau minum dari samping ya. Nah kalau jari kita kebayang aja kalau tadi kegigit itu sakit ya. Karena ini kan sepetan ya nggak apa-apa tuh. Jangan sekali cut gitu, nggak, jangan guys ya. Jangan misalkan dari depan nih terus langsung disemprotin dari depan gitu, jangan guys ya. Itu nanti masuk paru-paru, tersedak, bahaya ya. Ya sebenarnya ini udah pernah ya saya bikin tutor ini, tapi di awal saya ngonten dulu guys ya. Ini saya ulang lagi karena videonya udah tenggelam dan kebetulan banyak banget nih saya lihat gitu teman-teman yang kesulitan memberi makan pada kucing yang mogok makan ini. Nyuapin kucing ini banyak kesulitan karena tekniknya yang salah guys ya. Ya maklum lah, belum pengalaman ya. Tuh kucing juga kalau lama-lama guys ya sering disuapin ini gitu ya, itu nanti terbiasa. Makanya saya kadang kucing saya nggak kenapa-napa juga saya suapin. Karena kenapa? Karena semua kucing saya haruskan untuk terbiasa disuapin. Jadi kalau misalkan suatu saat dia sakit dan harus disuapin, itu nggak drama, dia udah santai, relax, karena tahu kita nyuapin makan, bukan ngasih dia sesuatu yang nggak enak gitu guys ya. Oke, terima kasih udah nonton guys. Leonya mau main dulu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys. Bye bye guys. Doain Leo cepet sembuh dan cepet nafsu makannya balik lagi guys. Repot guys. Dadah.